Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, pria khususnya yang memiliki masalah kesuburan, ya, masalah yang paling umum adalah masalah kuantitas dari sel pria ataupun kualitas dari sel pria yang bermasalah. Nah, teman-teman pria, ya, kuantitas ataupun kualitas itu bisa dipengaruhi oleh usia ataupun juga karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, karena masalah kedua tersebut, ya, sehingga sel pria akan sulit untuk membuahi sel telur, ya, sehingga untuk hamil itu akan semakin susah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 cara meningkatkan kuantitas dan kualitas sel pria secara alami. Misalkan teman-teman yang sedang merencanakan kehamilan dengan pasangannya, ya, saya harapkan untuk menerapkan pola hidup sehat, ya, mulai saat ini sebelum merencanakan kehamilan, saat merencanakan kehamilan, ataupun setelah merencanakan kehamilan. Nah, jadi teman-teman, ya, kenapa butuh proses yang panjang? Ya, kalau bisa itu seumur hidup teman-teman pola hidupnya sehat. Karena sel pria itu terbentuk bukan hanya 1 ataupun 2 hari. Misalkan teman-teman pola hidup sehatnya 1 hari ataupun 2 hari ini, ya, mau hasil yang baik besok paginya itu nggak bisa. Ya, itu karena pembentukan sel pria itu butuh waktu 2 bulanan, ya, 2 bulan lebih. Jadi memang perlu pola hidup sehat dalam jangka panjang, ya, supaya sel prianya juga bagus. Jadi teman-teman yang program hamil itu harus sabar. Semua butuh proses, semua butuh waktu, jadi jangan sampai stres. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sel pria. Di antaranya adalah hindari merokok. Nah, bagi teman-teman, ya, yang ingin hamil dengan pasangannya pria, itu hindarilah merokok. Yang merokok segera berhenti, karena merokok ini nggak bagus untuk kesehatan dan juga bisa menurunkan kuantitas kualitas dari sel pria. Nah, bagi yang masih merokok, saya ingatkan sekali lagi untuk berhenti. Kemudian hindari juga asap rokok. Nah, asap rokok ini kalau terhirup juga nggak bagus, ya. Nah, jadi memang namanya rokok itu jauhi. Nah, memang kebiasaan ini sulit dihilangkan, ya, kalau memang perokok aktif. Tapi mau tidak mau teman-teman harus melakukannya. Karena kualitas dan kuantitas sel pria bagi perokok aktif itu lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, jadi kalau memang ingin cepat hamil, ya, hentikanlah merokok, hindari merokok. Apalagi kalau seandainya teman-teman sudah dinyatakan susah hamil. Nah, kalau masih merokok ini akan semakin sulit. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahaminya. Yang kedua, hindari menggunakan celana dalam ketat. Nah, teman-teman, ya, ketika teman-teman menggunakan celana dalam yang ketat, ini beresiko menurunkan kualitas sel pria. Nah, saya ingatkan, ini beresiko menurunkan kualitas sel pria. Nah, memang banyak yang menjadi penyebab kualitas sel prianya itu turun. Nah, walaupun banyak, kita harus meminimalisir satu persatu, ya, supaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa bisa menurunkan kualitas sel pria, dok? Nah, kalau teman-teman menggunakan celana yang terlalu ketat, ya, ini bisa menekan buah laki-laki yang dimana tempat produksi sel pria itu sendiri. Nah, buah ini sensitif, ya, nggak boleh terlalu panas suhunya. Mungkin laki-laki tahu, ya, kalau seandainya suhu sedang dingin, ya, pokoknya sedang kedinginan, itu pasti buah laki-lakinya mengkerut, ya, mengkerut. Dia mencoba menyamakan suhu tubuh, ya, artinya dia mencoba meningkatkan suhunya, ya, supaya suhunya tetap normal. Nah, begitu juga kalau sedang panas cuaca, misalkan teman-teman olahraga. Nah, dia akan menjauh dari tubuh. Nah, itu adalah hal yang normal, ya, untuk menjaga suhu tetap
dalam batas normal. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan celana yang terlalu ketat, dia mau menjauh itu nggak bisa kalau seandainya cuaca sedang panas, ya suhu tubuh sedang panas. Ya karena dia akhirnya nempel terus, itu nggak boleh. Itu sudah alami, naik turunnya itu sudah alami, sudah diatur. Nah, bagi laki-laki yang hobi sauna ataupun yang hobi berendam di air panas, itu nggak boleh terlalu lama ya, karena juga itu berisiko menurunkan kualitas sel pria. Yang ketiga, olahraga rutin. Nah, zaman sekarang banyak laki-laki yang obesitas, ya, yang berat badannya berlebih. Nah, jadi kalau berat badannya obesitas, ini bisa mempengaruhi kuantitas ataupun juga kualitas sel pria. Nah, jadi akan semakin sulit ketika membuahi sel telur. Nah, jadi teman-teman disarankan olahraga ya supaya bisa menjaga berat badannya ideal. Kemudian selain menjaga berat badan ideal, olahraga juga akan membuat teman-teman lebih bugar, ya, lebih sehat. Jadi untuk program hamil itu lebih siap. Nah, teman-teman bisa memilih olahraga yang teman-teman sukai. Nah, misalkan yoga, jogging, berenang, ya. Pilihlah olahraga yang tidak terlalu berat, intensitasnya ringan sedang. Jangan olahraga yang ekstrim, yang berlebihan, itu juga nggak boleh. Yang keempat, makanan dengan gizi seimbang. Nah, teman-teman, ya, makanan dengan gizi seimbang ini memang tidak langsung kelihatan. Ya, teman-teman misalkan makan buah, sayur, makan yang direkomendasikan satu hari ini, besok pagi mau kelihatan hasilnya. Itu enggak. Itu memang butuh proses yang panjang, ya, berbulan-bulan. Nah, jadi harus sabar. Nah, ketika teman-teman sudah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, ya, ini akan meningkatkan kualitas, kuantitas sel pria teman-teman. Kesuburan meningkat, ya, diiringi dengan tips-tips sebelumnya. Nah, dengan begitu peluang untuk hamil, peluang keberhasilan hamil itu juga akan semakin meningkat. Nah, jadi tidak hanya wanita saja, ya, pria pun juga harus menerapkan pola hidup yang sehat. Yang kelima, kurangi minum dari bahan botol plastik. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, teman-teman, ya, harus menghindari penggunaan botol plastik ketika minum yang dengan bahan BPA, yang banyak mengandung bahan BPA, karena ini bisa menurunkan kualitas sel pria. Nah, jadi teman-teman, ya, minum pun itu juga harus hati-hati. Nah, kalau bisa teman-teman bawa sendiri botol yang bebas bahan BPA-nya, BPA free, ya. Nah, ini jauh lebih bagus. Nah, jadi bukan ini pasti, tapi dia berisiko menurunkan. Ya, jadi memang kita hal-hal yang berisiko kita hindari, ya, kita hindari untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita usaha dulu. Jadi ribet amat dok, ya memang semua itu kalau kita merasa susah jadi ribet, tapi kalau kita melakukannya dengan enjoy itu santai aja jadinya, ya. Itu nggak ngaruh, nggak akan terbebani. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga yang sedang program hamil saya doakan segera berhasil. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan stres. Salam sehat, sampai jumpa.